Hai hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring, setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu di garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai, adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Sonya dan abang-abang. Selamat hari Minggu Kania. Nah, bertemu lagi dengan Kania Borusitorus di sini. Kakak juga ditemani oleh kakak dan abangnya. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan kakak dan abang siapa ya di sini? Halo adik-adik, nama kakak Kak Sonya Boru Hutanjulu. Nah, di belakang kakak ada abang Jeremy Manik, lalu ada Bang Riko Sianipar. Mereka adalah abang pemusik kita. Hari ini itu hari apa ya? Hari apa ya Kak ya? Hari Minggu dong Kak. Hari Minggu, benar banget. Tapi ngapain kita hari Minggu? Kan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Kak. Oh iya, betul banget. Kalau gitu kita siap-siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk abang-abang pemusik, boleh kembali ke tempat. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk menaikkan satu lagu pujian biar kita tambah semangat. Lagunya adalah dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah, apa aja sih Kak yang mau dipersiapkan? Iya, adik-adik jangan lupa ya membawa Alkitab, uang persembahannya, dan juga hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Dan adik-adik di rumah harus duduk yang manis dan juga jangan ngobrol-ngobrol ya, karena kita sebentar lagi akan ibadah. Kak Sonya, kayaknya Kania masih lihat di adik-adik yang di rumah itu belum semangat. Gimana kalau kita yel-yel dulu? Ayo Kak. Oke deh kalau gitu, kalau kakak bilang adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik yang di rumah bilang, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Oke deh adik-adik semua, sudah penuh semangat, sudah duduk rapi. Kita mau memasuki ibadah. Sebelum itu kita saat teduh sejenak.
Adik-adik semua lipat tangannya, duduk yang tenang, tundukkan kepala dan tutup mata. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian dengan penuh semangat dengan judul Marilah Kita Semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Sekali lagi kita nyanyikan adik-adik dengan penuh semangat. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama belajar setia dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian yang menjudul Setia Setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kita nyanyikan sekali lagi. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ketiga dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan,
dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau memasuki doa pengampunan dosa. Sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih sayang hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Kita akan secara responsoria, demikianlah bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab Allah ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki doa pengakuan rasuli, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Margaret Boru Sidabutar. Kakak di sini akan membacakan warta untuk minggu ini tanggal 22 Agustus 2021. Warta yang pertama, nama minggu kita kali ini yaitu minggu ke-12 telah Trinitatis. Yang kedua, khotbah ibadah minggu ini terdapat di dalam kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dan yang ketiga, khotbah minggu untuk tanggal 29 Agustus terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Dan untuk yang terakhir, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus. Kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil meniup lilin ya. Musik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, siapkan buku Alkitabnya ya. Dan kita akan mengangkat satu lagu pujian berjudul Aku Diberkati. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan dengan penuh semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Halo adik sekolah minggu, apa kabar? Kalau Inang bertanya apa kabar, jawaban anak sekolah minggu adalah luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, tapi harus bersemangat ya. Jangan mengatakan luar biasa, yes, yes, kayak baru bangun. Tapi harus mengatakan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, Inang akan mau bertanya lagi. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa?
Yes, yes, ya tentu tetap bersemangat ya, walaupun kita beribadah di rumah saja. Nah, ada sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ayo semua dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini, karena kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, anak sekolah minggu boleh buka Alkitabnya. Kitab Amsal ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pintar semuanya. Bahwa kitab Amsal adalah perjanjian lama. Ya, mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana sih anak-anak Tuhan yang selalu berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, orang yang mendengar, orang yang berpegang pada perintah Tuhan akan memperoleh apa sih? Nah, kita coba lihat dulu salah satu contohnya dalam Alkitab, yakni dalam Nats ini tentang Salomo. Siapa sih si Salomo ini ya? Iya, si Salomo ini adalah orang atau seorang raja yang penuh hikmat, adik-adik, ya, yang bijaksana. Yakni pada masa kepemerintahannya dia memerintah bangsa Israel pada saat itu, adik-adik. Sehingga karena dia penuh hikmat dan kebijaksanaan, dia memperoleh puncak kejayaannya, dan dia juga menjadi orang yang termasyhur dan dikenal juga bahwa umat yang dipimpinnya bangsa Israel hidup dalam damai sejahtera. Nah, adik-adik sekolah minggu, hikmat yang dimiliki Raja Salomo didapatkannya bukan tanpa sebab, adik-adik. Ya, bukan tanpa sebab. Makanya Raja Salomo mau berbagi ya kepada orang-orang yang mau mendengar. Nah, berbagi pengalaman. Kita tahu bahwa Raja Salomo ini adalah orang yang bijaksana, dan Salomo ini adalah orang yang selalu mau mendengar ajaran, nasihat oleh bapaknya. Ajaran, nasihat oleh bapak dan ibunya, dan juga yang selalu mendengar juga ajaran-ajaran tentang firman Tuhan. Jadi dia selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan. Nah, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang tuanya, jadi tidak seperti ini. Ada anak, orang tuanya menasehatinya, ya udah lupa. Siapa di sini anak sekolah minggu dinasehatin orang tuanya lupa? Nah, kalau
Raja Salomo tidak, dia mendengarkan ajaran orang tuanya, lalu dia mengingatnya, lalu dia menyimpannya dalam hatinya dan dia mau melakukan. Nah, itu dia adik sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu dikatakan dalam firman Tuhan, setelah dia dewasa, dia kan meninggalkan tempat tinggal orang tuanya. Dan dia memang menjadi salah satu pemimpin di pemerintahan bangsa Israel, menjadi seorang raja. Nah, untuk itu Salomo karena dia selalu mementingkan dan mendengarkan ajaran orang tuanya, yakni orang tua si Salomo adalah yang bernama Raja Daud pada saat itu, adik-adik ya. Nah, Salomo selalu mau mendengarkan nasihat, ajaran orang tua dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dia selalu mau mendengarkan. Sehingga Raja Salomo ini menjadi orang yang terkenal. Terkenal dengan apa? Orang yang terkenal, yang penuh hikmat dan juga yang bijaksana. Nah, itu dia, yang bijaksana. Dan dia adalah seorang pemimpin, dia meneruskan kepemimpinan Raja Daud menjadi ke Raja Salomo. Nah, Salomo ini dikatakan tadi yang selalu berpegang pada perintah Tuhan. Lalu kebijaksanaan apa sih yang pernah sehingga dikenal ini Raja Salomo? Ada satu perkara yang bisa diselesaikannya. Adik-adik sekolah minggu mungkin pernah dengar ceritanya ya. Ada dua perempuan yang melahirkan di satu rumah sakit yang sama. Itu dia. Adik sekolah minggu, tolong ditanya mamanya dulu waktu dia melahirkan dia di rumah sakit atau di rumah ya? Pasti semua ada yang di rumah sakit ya. Nah ini dia, ada dua perempuan. Nah, ternyata ibu yang satu melahirkan anaknya meninggal. Tapi yang satu lagi anaknya hidup. Nah, anaknya yang meninggal dia tidak siap ya. Lalu dia mengatakan bahwa anak yang ibu yang satu tadi anaknya. Lalu adik-adik, nah yang satu mengatakan bahwa itu anaknya. Oh, ini anak saya. Dikatakan, datang yang satu, oh tidak, itu anak saya. Lalu mereka ribut, adik-adik, ribut mereka. Nah, mereka membawa ke mana? Ke Raja Salomo meminta keadilan. Seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu lanjutan ceritanya? Nah, seperti ini. Lalu mereka dibawa ke Raja Salomo. Lalu Raja Salomo bertanya, ini persoalannya apa? Lalu mengatakan seperti ini. Datang yang satu, ini mengatakan bahwa anaknya ini adalah anaknya. Datang ibu yang satu, oh ya, dia cuma mengatakan anaknya ini adalah anaknya. Lalu apa kata Raja Salomo? Raja Salomo berkata seperti ini, oh, kamu mengatakan itu anakmu, kamu juga mengatakan itu anakmu. Kalau begitu, nah, karena kau mengatakan itu adalah anakmu, oke. Kata Raja Salomo, mari kita belah dua. Nah, adik-adik, ngeri sekali ya. Masa bayi dibelah dua? Bagaimana ceritanya? Nah, apa yang terjadi kalau belah dua? Pasti masih hidup atau udah mati? Pasti udah mati ya. Nah, adik sekolah minggu, yang memiliki anak ini yang mengatakan bahwa benar-benar itu adalah ibunya, dia mengatakan seperti ini. Nah, yang satu mengatakan seperti ini, oh ya, baiknya seperti itu. Nah, yang satu mengatakan, dia pemilik mengatakan, oh tidak Tuhan, kalau memang seperti itu berikanlah dia kepada ibu yang ini. Nah, ibu yang tadi yang senang dia bahwa dia memang itu bukan anaknya. Lalu Raja Salomo tahu, oh ternyata anak ini adalah milik ibu yang mengatakan berilah itu kepada. Nah, adik sekolah minggu, nah dia sangat bijaksana dalam hal ini. Dia tidak mengatakan, dia tidak memihak kepada satu yang lain, tetapi dia boleh melihat kebenaran di letak suatu persoalan itu. Makanya dikatakan Raja Salomo adalah yang bijaksana, yang berhikmat. Nah, kenapa dia boleh berhikmat dan bijaksana? Kenapa? Karena dia selalu berpegang
kepada perintah Tuhan dan selalu mau mendengar nasihat-nasihat, ajaran-ajaran orang tuanya dulu. Sehingga itu yang dihidupinya sampai dia dewasa, sampai dia memimpin suatu bangsa. Nah, bagaimanakah cara dia sehingga dia berikan hikmat? Nah, seketika Tuhan memperhadapkan dia seperti ini, pilihan kepada dia. Oh, dikatakan kamu memilih umur panjang, kejayaan, kekayaan. Itu yang dikatakan kepada Raja Salomo. Tapi Salomo mengatakan tidak. Dia mengatakan berilah kepadaku hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Jadi dia minta kekayaan tidak adik-adik, tetapi meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan permintaannya dan jadilah Salomo menjadi orang yang berhikmat. Nah, adik sekolah minggu, ternyata anak-anak yang selalu mau mendengarkan ajaran ayahnya, ajaran ibunya akan memperoleh kehidupan yang menjadi yang lebih baik ke depan. Nah, adik sekolah minggu, kalau orang tua menasehatin, mengajari kita, menasehatin kita, mari kita selalu mendengarnya dan tidak langsung melawannya dan tidak langsung membantahnya, tetapi mau mendengarkannya. Karena orang tua kita menasehati kita, itu adalah kebaikan juga bagi adik-adik sekolah minggu semua. Jadi menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kalau di orang tua menasehati, mengingatkan kita untuk mau beribadah sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu tidak boleh berdalih. Dia mengatakan, malas mama, mau tidur lagi mama, mau ini lagi mama. Tidak, tapi itu juga demi kebaikan kita, pertumbuhan kerohanian kita juga adik-adik. Kalau orang tua kita mengajar kita untuk berdoa, lalu mengatakan, Dedek kamu yang pimpin doa, langsung kita mengatakan siap, jangan katakan, saya tidak tahu mama, tidak tahu papa. Pasti orang tua kita mengajar kita. Kalau orang tua kita mengajar kita, mari membaca firman Tuhan, mari memuji Tuhan, kita juga harus selalu mau mendengarkannya. Karena itu semuanya adalah untuk kebaikan kita, untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita selalu mau mendengarkan nasihat orang tua kita, dan kita bertumbuh di dalam iman kita masing-masing. Sebagaimana tadi contohnya dalam Alkitab, Salomo yang selalu mau mendengarkan ajaran orang tuanya, nasihat orang tuanya, dan juga berpegang pada perintah Tuhan, maka dia menjadi orang yang termasyur dan orang yang bijaksana, yang berhikmat selalu. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah, siapa mau mencontoh seperti karakter Salomo? Pasti kita semua mau ya mencontoh karakter Salomo yang selalu mau mendengarkan nasihat orang tua, yang selalu mau berpegang pada perintah-perintah orang tuanya. Nah, dan kita juga selalu mau bersukacita di dalam kehidupan kita setiap saat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jadilah anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasihat dari orang tua dan yang tetap berpegang perintah Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, berkatilah firman-Mu sehingga firman-Mu boleh kami lakukan, kami percayakan semuanya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih, berkati anak-anak sekolah minggu yang selalu setia mau beribadah di dalam persekutuan ibadah sekolah minggu. Biarkan mereka juga mau menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasihat orang tua dan juga mau mendengarkan firman-Mu, supaya itu menjadi kehidupan bagi mereka. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita. Dan kami percaya adik-adik sekolah minggu apabila persembahannya sudah dikumpulkan, boleh diberikan kepada mama dan papa, dan orang tua boleh menyerahkannya ke sintua lingkungan di sektor masing-masing. Ya, kita memuji Tuhan.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik. Hari ini kemudian adik-adik menggunakan pulpen untuk menuliskan perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan
Selamat berkreasi, Tuhan memberkati. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Shalom semuanya, nama saya Serafina Evelyn Tambunan. Saya mau membacakan ayat hafalan, yaitu Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang lain, ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.